senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan pemberian yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan setiap nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat hidup Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, pembacaan kitab Risalatul Jamiah sebagaimana biasanya, karena tadi dini nyampe Malang, nyampe rumah sore, jadi nggak sempat buka-buka kitab dari luar kota. Tapi untuk menjaga keistiqomahan, mudah-mudahan menjadi istiqomah yang makbulah, istiqomah yang diterima oleh Allah, istiqomah yang membuahkan barokah, istiqomah yang membuahkan manfaat zahir batin dunia dan akhirat buat kita semuanya. Maka saya akan menyampaikan satu hal, pesan, wasiat, nasihat, kalam hikmah, kata-kata mutiara daripada seorang wali, seorang yang soleh ada di zamannya, yaitu Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhoi beliau, Allah ridhoi kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita manfaat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, minan nasi man yaktafi bil isyarah anit ta'yin. Ada manusia itu di antara kita cukup untuk diberi isyarat, nggak perlu keterangan yang panjang lebar, cukup di isyarat dia juga udah paham. Ini dalam pembahasan manusia sebagai objek dakwah. Manusia sebagai objek dakwah. Ada di antara manusia itu yang cukup dikasih isyarat, dia sudah paham bagaimana hukum. Dia sudah mengerti bagaimana konsekuensinya. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan serta pertanggungjawabannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ada di antara manusia ini yang diberi oleh Allah hikmah. Dan barang siapa di antara kita yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menyingkap hikmah dari setiap kejadian, dari setiap takdir yang Allah berlakukan kepada kita semuanya, berarti orang itu telah diberi pemberian yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak mungkin nih ada kejadian nggak ada hikmah, itu nggak mungkin. Setiap takdir, setiap kejadian pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya. Permasalahannya tidak semua orang bisa memetik hikmah. Tidak semua orang bisa mengambil pelajarannya. Maka barang siapa di antara kita yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengambil pelajaran, memetik satu hikmah dari satu kejadian, faqad utiya khairan katsiran. Berarti dia telah diberi dengan pemberian yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang beruntung. Kita nggak pernah tahu setiap takdir yang Allah berlakukan kepada kita itu kadang-kadang kita nggak tahu apa hikmahnya sampai detik ini. Ya berarti itu tandanya kalau kedekatan hubungan antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan teramat jauh. Teramat jauh. Ibarat kalau boleh dimisalkan dengan binatang atau hewan. Karena hewan itu yang liar, belum begitu dekat dengan pawangnya, nggak manut. Maaf, kalau ada permainan sirkus, ada kuda itu yang cukup disuiti aja keluar dari kandangnya udah. Cukup dijentik no gini tok, jarinya dia paham apa yang harus dia lakukan. Kenapa? Ada ikatan emosional antara pawang dengan kudanya. Ada kedekatan hubungan yang terjalin demikian lama antara mereka berdua. Begitu juga kita dengan Allah. Karena jarak masih jauh antara kita dengan Allah, hubungan kita kurang harmonis dengan Allah, maka dikasih isyarat. Nggak ngerti kadang-kadang kita apa maunya Allah nih. Sehingga kapan kita mendapatkan takdir baik, maksiat.
Ditegur dengan takdir buruk, maksiat. Nggak ngerti. Ibarat hewan itu disuiti, nggak lari. Diginikan, nggak jalan. Ibarat kuda tetap diam di tempat. Dikasih isyarat apapun dari Tuhan, dari pawangnya, nggak gerak. Tolak. Kita juga begitu zaman-zaman waliyadzubillah. Dikasih nikmat, bukan ya Allah, bukan. Dikasih teguran, peringatan berupa takdir buruk, sakit misalkan. Kehilangan harta benda, kehilangan orang yang kita sayang misalkan. Atau kalau petani gagal panen misalkan, dan seterusnya, tetap malah maksiat. Dia merasa kapan dapat takdir baik dari dia, dia merasa kapan takdir buruk terjadi pada dirinya juga dari dia sudah. Wis kayak nggak ada tuh Tuhan. Nah, di gambaran pertama. Gambaran yang kedua. Wa minhum man yahtaju ila tasrih ma'ar rifiq wal lin. Ada di antara kita manusia yang nggak cukup hanya dikasih isyarat, tapi perlu dikasih keterangan, tapi juga nggak perlu keras. Dikasih penjelasan dengan lemah lembut, dia juga udah paham kok. Ibarat kalau kuda tadi itu dikasih isyarat nggak gerak, tapi kalau dia dikasih tali kekang nggak perlu dipukul, dia juga udah paham waktunya kapan ke kanan, waktunya kapan ke kiri, waktunya kapan naik. Paham dia. Perlu ditunggangi dulu, perlu diarahkan dulu, perlu disetir dulu. Nah, ada manusia itu seperti itu, dikasih isyarat dari Allah nggak paham. Tapi karena nggak paham bukan berarti perlu dikasar atau dikeras. Nggak paham, kasih tahu. Dengan cara bagaimana? Lemah lembut. Ada golongan manusia dikasih tahu dengan cara lemah lembut kemudian dia berubah, itu ada. Dikasih tahu dengan cara lemah lembut kemudian dia berubah, itu ada. Kan kalau kita punya anak misalnya, 2 anak, yang satu kakak, yang satu adik. Yang kakak ini karena sudah lebih dulu kenal sama kita, dikasih isyarat dia juga udah paham. Mau keluar misalkan, bapak kelihatan sibuk di kamar betulkan baju, oh bapak mau keluar, pasti sebentar lagi nyari sepatu. Adik nggak nyari sepatu buat bapaknya, kakak nyarikin sepatu buat bapaknya. Kenapa? Bapak nggak pakai nyuruh. Kenapa? Bahasa tubuhnya sudah mengindikasikan bapak mau keluar. Bapak kalau keluar kerja pasti pakai sepatu, disiapkan. Oh, kenapa? Lebih dulu kenal siapa bapaknya. Cukup isyarat. Cukup isyarat. Adapun adik, misal bapaknya butuh sepatu karena dia mau kerja, nggak bisa dikasih isyarat dengan bahasa tubuh, nggak bisa. Cukup, nggak perlu dikeras juga, ambilkan sepatu. Gimana? Nggak ngerti kamu? Iya nggak ngerti memang. Terus gimana? Dek, ambilkan sepatu nak, dirak, siapkan di depan ya, deket mobil misal. Selesai urusan. Nah, ada manusia itu dakwahnya cukup dengan isyarat, dengan bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang setiap takdirnya. Ada manusia itu yang perlu apa? Dikasih keterangan dengan lemah lembut. Dia nggak ngeh pertamanya, nggak ngerti. Setelah dikasih tahu lemah lembut, oh ya Allah, iya ya, saya kurang syukur sama Allah. Oh iya ya, saya kok banyak sambat sama Allah. Oh iya ya, saya kok banyak dosa. Dikasih tahu, nangis dia, tobat. Ada. Wa minhum man la yujdi fihi illa ta'nif wa takhshin. Tapi ada loh sekelompok manusia itu yang karena keterlaluannya, nih ya, karena keterlaluannya nggak ngasih manfaat isyarat, nggak ngasih manfaat penjelasan, lemah lembut. Illa ta'nif wa takhshin, kecuali perlu dikasar. Seperti kuda yang perlu dipecut baru gerak. Ada manusia itu perlu apa? Dibuat ajur sama Allah baru dia tobat. Perlu dikasar sama Allah. Wah, waktu dulu masih seneng main bank. Oh, lupa dia dari Allah, buat ajur mumur. Jangan lagi ngasih pesangon sama karyawan, ngasih makan besok kepada anak istri dia nggak punya, rumah disita,
kendaraan buat ajur mumur baru ya Allah. Memang perlu dikasar orang seperti ini, nggak bisa dikasih isyarat. Nah masuk perusahaan itu untung terus, kemarin kapan rugi nggak pernah, ya Allah nggak ada. Kenapa? Masih mengandalkan bank, masih lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mengandalkan kemampuannya dan seterusnya. Kapan koleks buyar baru ya Allah. Nggak bisa dikasih. Riba itu haram, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau sudah teguran langit lain ceritanya. Buat ajurmu jegrek baru nggak ada sandaran kecuali Allah, baru dia nyenden total kepada Allah. Sudah ada orang seperti itu, ada orang itu memang perlu diamuk biar ngerti kalau salah. Wajar itu dalam hal urusan prinsip ya bukan ngamuk toh, pokok dalam urusan prinsip tiang-tiang agama misalnya. Ada orang itu yang dikasih isyarat nggak ngerti, ada yang dikasih keterangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ibarat kalau kita punya anak pecut baru sholat, kasih tahu alarm dimatikan, kasih tahu pentingnya sholat gak direken, cetar sholat. Orang sekarang kadang-kadang itu orang sekarang ini kadang-kadang mau keras sama anak itu mikir kadang-kadang, tapi kalau urusan dunia nggak mikir kadang-kadang keras sama anak. Bib, anak sekarang Bib nggak seperti anak dulu. Anak dulu kalau dipecut nurut, anak sekarang dipecut minggat Bib, ngawur tambahan, bukan tuturi ya, dituturi tambah wani Bib. Anak sekarang itu iya, cuman pertanyaannya apa kamu nggak pernah ngamuk sama anak kamu? Pernah Bib, dalam urusan apa? Ayo, bolos sekolah kan? Iya, bolos sholat, bolos sekolah ngamuk. Nggak takut kalau anaknya tambah ngawur, nggak takut anaknya minggat kapan diamuk. Tapi urusan sholat, gak bisa Bib, dikeras orang sekarang. Nggak ada, munafik, cari-cari alasan. Ini kadang-kadang nggak apa-apa kok. Orang tua ngamuk kepada anak dalam urusan prinsip, wajar. Kalau urusan dunia kurang lebih jangan dibalik. Bolos sekolah diamuk. Ini terima rapot misalkan nilainya merah, alfa tanpa izin 10 hari, izin 3 hari, sakit seminggu, ngamuk bapak. Kok tak bayar larang nak? Kok nggak takut anaknya minggat misalnya? Kok nggak takut anaknya mangkel misalnya? Kapan urusan sholat? Kenapa nggak dipenging anaknya? Waduh nggak bisa, anak sekarang nggak kayak anak dulu. Kolak, alasan. Anak bawa sepeda motor, nggak izin sama kita, jatuh di jalan. Naudzubillah, jatuh di jalan. Balik-balik, ban itu sudah angka 8 sudah. Anak selamat, alhamdulillah, beset-beset dok. Ngamuk ada orang tua, ngamuk, gak ngomong, balik rusak. Ya apa lek ngene iki? Sing soro sapa? Sing golek duit. Dawa. Tapi maaf, anaknya gandeng siapa atau putrinya digandeng siapa gak uti rusak. Sepedanya rusak, ngamuk. Anaknya rusak nggak diamuk. Sering saya sampaikan ini ya? Sering. Yang penting tahu batasan lah. Iya, anaknya orang dulu yang sampai kebablasan juga tahu batasan. Mosok ada anaknya yang maaf hamil di luar nikah, dulu orang tuanya ngomong, "Apa? Mek pegangan tangan tok ya rugi." Mosok begitu? Apa? Cuma ciuman tok ya rugi. Kurang nekat. Mosok begitu orang tuanya? Enggak. Yang tahu batasan ya nak ya. Mas, dijaga putri saya. Dapat 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, balik-balik anaknya perempuan nangis. Opo, bari. Sama dulu orang tuanya ngomong hati-hati. Ada orang sekarang nggak bisa ngambil pelajaran dari isyarat. Kasih nasihat, pacaran itu haram pak, bu, pacaran itu haram.
Kok bisa anak itu dikasih keleluasaan oleh orang tuanya sendiri untuk melakukan yang haram? Kok aneh? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Naudzubillah, anaknya balik nangis, bunting, baru ikon. Ya apa caranya? Sepeda rusak, didol iso. Anak rusak, ya apa caranya? Tukar tambah. Ada showroomnya, ada dealernya. Mau digadekno anak ini. Sepeda rusak digadekno sing ana regane. Anak rusak gadekno ae jual anak liyane. Gak ketemu. Dikasar sama Allah. Oh, gak tobat. Gak bisa ngambil pelajaran dari mana? Dari kasus tangganya, dari apa yang dia tonton di televisi dan seterusnya. Oh, merasa aman. Kasih teguran sama Allah. Biar apa? Biar anak yang lain aman. Punya 5 saudara, 1 terpaksa sudah Allah jadikan dia korban. Biar apa? 4 anak yang lain aman. Jok sampai. Memang ada yang perlu dikasar orang itu. Nih, ada tuh ngamuk dalam urusan prinsip wajar, lumrah. Nggak bisa itu dulu, kalau sekarang sama 7 tahun diperintah sholat dari dulu sampai kiamat, ya begitu sudah aturannya Allah. Iya begitu, itu sudah syariatnya Rasulullah. Masa kita berani ngomong oh nggak bisa, syariat Rasulullah itu relevan untuk dulu, sekarang nggak relevan, begitu? Berani kita ngomong seperti itu? Umur 10 tahun anak disuruh sholat nggak mau, ceter. Itu aturannya Rasulullah. Kita ngomong itu dulu, sekarang nggak bisa. Mending kita dicap sebagai orang tua yang keras sama anak daripada kita dipermalukan oleh tingkah lakunya anak di dunia belum di akhirat. Gak apa-apa, nanti anak bakal tahu kok apa sih fungsinya orang tua dulu keras. Ya cuma ya jangan ngamuk tok. Masuk rumah jangankan anak istri, kucing layu. Kucing mau ngambil ikan itu, langsung nggalang genteng. Ya jangan. Ya tarik ulur itu kan penting gitu. Tapi urusan prinsip jangan main-main. Jangan ngasih peluang setan. Maaf. Mungkin ada di antara kita orang tua kita dulu didik kita keras. Mungkin ya. Pertanyaannya, didikan orang tua kita keras dulu, terus kita jadi orang soleh. Orang tua dulu didik kita keras, hasilnya sih kayak kita. Bagaimana mungkin logis anak kita nggak bisa disamakan seperti kita dulu? Bagaimana orang tua kita didik kita? Terus gimana caranya? Biar anak kita lebih baik daripada kita. Orang tua kita keras, hasilnya seperti kita ini. Ya nggak ada apa-apanya ini sama sekali. Terus anak kita nggak bisa, Beb. Loh iya, gimana caranya kalau nggak bisa? Gitu loh. Gimana caranya kalau nggak bisa? Gimana caranya anak kita lebih baik dari kita tanpa harus dikerasi seperti orang tua kita? Ya apa caranya gitu tuh no? Ya pokoknya nggak bisa, Beb. Loh ya apa sih? Ya, bukan. Kenapa? Dia mengingkari syariat. Nabi itu bilang kalau umur 7 tahun perintah untuk sholat. Si umur 7 tahun, Beb. Ya Allah, baca nulis sih, pating mencotot. Sholat. Anak kita umur 10 tahun nggak bisa sholat, nggak malu kita. 10 tahun nggak bisa baca, malu kita. Anak kita umur 10 tahun nggak bisa ngaji, nggak malu. Kak popo nak bapak disik yang ngono, enak itu. Lah mosok yang ditularkan gagalnya. Tapi coba anaknya umur 10 tahun nggak bisa hitung-hitungan. 2 tambah 2 8. Ayo. Nggak kira ngamuk bapak ibu coba. Apa? Boleh. Ngamuk. Makan tuh suruh nulis makan. Yang M jadi N, yang K jadi H, yang A jadi G. Nulis apa? Ngamuk. Tapi kalau nggak bisa ngaji, baca Al-Quran, nggak ngamuk. Waliyadzubillah min dzalik. Timpang ya, nggak adil ya orang tua sekarang ya, nggak adil. Udah prinsip ngamuk, lain prinsip nggak usah ngamuk, gitu kurang lebih. Jadi anak itu ketika gede, untung aku. Coba bapak dulu nggak keras, ngawur mungkin saya dulu. Bapakku keras saya ngurus ngawur kok gini ya. Biarkan nanti mereka besar akan tumbuh dengan sendirinya. Mereka berpikir saya ngomong ini kan karena keluarga dan dakwahnya kita.
Keluarga itu ladang dakwahnya kita. Kapan kita memperlakukan anak putra putri kita sebagai ladang dakwahnya orang tua, maka rumah kita menjadi lumbung pahala buat kita semuanya. Kapan kita memperlakukan, memposisikan anak putra putri kita sebagai ladang dakwah, ya otomatis menjadi lumbung pahala buat kita semuanya. Lumbung pahala. Biarkan ketika mereka dewasa nanti, untung saya punya bapak keras, untung saya punya ibu ngomelan leka sholat, ngomel. Waktu nang kampung gak kudungan, diamuk, untung. Coba enggak, waduh, mungkin saya sudah bikin malu nama orang tua dunia sebelum di akhirat. Biarkan, nanti ketika mereka dewasa akan berpikir dengan sendirinya. Nah, ini ibarat kuda tadi perlu dipecut, tapi masih bisa diatur, ya, nggak gerak. Ditunggangi, disetir, nggak gerak, cetar, haru. Lari dia jalan. Oh, masih bisa diatur. Masih ada manfaatnya ternyata, cuman butuh proses. Butuh proses sedikit. Ada golongan keempat. Ada golongan keempat. Gimana? Wa man lam yantafi' bidza wala bidzak. Wah, enggak manfaat 3 proses tadi di atas. Isyarat enggak mempan, nasihat enggak mempan, dikasar. Wah, enggak manfaat sama sekali. Apa kata Imam Al-Haddad? Fa huwa minasyayatin. Ini tergolong daripada minal jinnati wan nas. Setan itu ada bangsa manusia, ada setan bangsa jin. Nah, ini bangsa manusia ini. Ini bangsa manusia. Ini. Ibarat ada kuda itu dikasih isyarat gerak. Kuda kedua ditunggangi dulu baru gerak, ada jokinya. Kuda ketiga dipecut dulu baru gerak. Ada yang bikin kisru. Yang teratur jadi nggak teratur gara-gara kuda keempat. Yang tertib jadi nggak tertib. Gimana caranya? Dibelai di sate. Selesai. Kuda, bukan anak. Kuda dibelai sate. Kenapa? Kalau ini dipaksakan main di sirkus ya gak ada yang ngeliat. Kenapa? Yang tertib, nggak tertib, yang teratur, wah kacau sudah. Kacau sudah. Dipecut, wah tambah jingkrak-jingkrak kudanya, tambah ngawur. Oh nggak bisa, nggak bisa. Ada manusia sebagai objek dakwah itu isyarat nggak bisa, nasihat nggak bisa, dikasar nggak bisa. Fahuwa minasyayatin. Fahuwa minasyayatin. Itu termasuk golongan setan bangsa manusia. Oh dikapakno lagi sudah. Wis jarno wis. Iya. Kenapa? Saya sama dia sama punya Tuhan loh. Selesai. Wis jarno wis. Nih. Biarkan sudah. Lah kalau anak bib pondokno biar dipecuti sama ustadznya, biar diruqyah sama ustadznya, mungkin biar diriyadhah kongkon posok, ya mungkin ada manfaatnya. Mungkin ada manfaatnya. Kadang-kadang kuda itu binatang liar ya, binatang liar itu bisa nurut sama pawang gara-gara dilaparkan. Luwe baru nurut. Jinak. Walhasil di antara 4 golongan ini yang mana? Jadi jangan kaget. Kita ini nggak perlu kaget sama orang kadang-kadang. Jadi ini gambaran ulama. Ulama itu nggak bisa dipukul rata. Pokoknya semuanya dikasih syarat harus paham, nggak bisa. Dikasih nasihat tok, pokoknya harus nangkep, nggak bisa. Dikasari semuanya, pukul rata kasar, ya nggak bisa. Ada yang dianggap setan memang orang-orang ini, nggak bisa. Oh, paham. Kenapa? Ilmunya punya. Dikasih isyarat, ngerti dia. Sudah jawabannya apa? Oh, ini setengah-setengah masih. Ini setengah-setengah. Nggak bisa dikasih syarat. Dikasih nasihat, dikasih tahu alus, beres. Oh, golongan ketiga. Nggak bisa. Ini pemula betulan ini. Masih terjerat dengan kehidupan yang lamanya. Kudu diamu. Baru dia tobat. Ada yang keempat, jarnois. Kita minta hidayah dari Allah buat mereka, selesai. Ya capek ngurusi yang keempat. Kan begitu. Capek. Lah masa kita mau kasih nasihat sama setan? Kan nggak mungkin ya. Sudah, mintakan hidayah, mudah-mudahan tobat, hilang setannya, jadi manusia kembali, baru mau golongan pertama, golongan kedua atau golongan ketiga. Kita perlakukan seperti itu. Kalau sampai mati nggak dapat hidayah, takdirnya Allah, selesai. Mau diapakan? Mau diapakan? Jadi jangan kaget kalau ada orang itu dakwahnya halus. Tapi yang penting halus tepat pada
sasaran. Ini butuh dzauq. Dzauq itu apa? Kepekaan. Nggak bisa, nggak adil justru kalau memperlakukan semuanya sama, halus kabeh, nggak bisa. Lihat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghlub alaihim. Rasul, utusanku kata Allah, perangi orang-orang kafir dan perangi orang-orang munafik. Bukan nasihati, kasih isyarat, bukan. Perangi mereka, kasari mereka, keras kamu sama mereka. Asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Sama orang-orang kafir yang kejam sama kita, ya kita harus membela diri. Sama orang-orang munafik yang tingkah lakunya, pola hidupnya selalu merugikan Islam, kita harus keras. Nah, masa dia halus, apalagi dikasih isyarat? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bakal gerak dia. Dikasih tahu misalkan nggak bisa, yang perlu dipecut orang seperti ini. Perlu dipecut selama dia bukan golongan yang keempat. Jadi ada orang dakwahnya halus, asal tepat sasaran, langkah bijak. Asal tepat sasaran, langkah bijak. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dalam Al-Qur'an yang sama coba. Objeknya juga Rasulullah sama. Sekali waktu Allah perintah kepada Rasulullah yang halus. Jangan keras, jangan kasar. Nanti akhirnya orang-orang lari, nggak ada yang iman sama kamu, wahai Muhammad. Siapa? Turunnya ayat itu Rasulullah sebagai pelaku dakwah, objek dakwahnya siapa? Sekali waktu, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Nah, pelaku sama Rasulullah, objek dakwahnya yang berbeda. Nah, soal Quran saling kontras kan nggak mungkin. Justru itu saling menguatkan. Kadang contoh. Kan kadang ada orang itu sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebaik-baik amal itu apa? Kadang Rasulullah jawab apa? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Nanti datang sahabat yang kedua, ya Rasulullah, amal terbaik itu apa? Sholat tepat pada waktunya. Loh, Rasulullah ini pelin-pelan masa begitu? Tadi orang pertama ngomong bakti sama orang tua, orang kedua datang pertanyaannya sama, jawabannya beda. Itu kecerdasan Rasulullah. Oh, ini tanya wasiat nasihat paling singkat, birrul walidain. Kenapa? Ada sesuatu yang dipahami oleh Rasulullah yang tidak semua orang memahaminya. Paham ya? Sekali waktu, sholat di awal waktu. Loh, kok beda? Ya karena yang tanya beda, objek dakwahnya beda. Bagaimana Rasulullah mengetahui mereka juga dengan pemahaman yang berbeda. Oh, ini begini, selesai. Nggak ada masalah. Begitu seharusnya. Jadi jangan sampai kita terombang-ambing ya. Sebagai orang awam yang di bawah ini, kena ya apa sih? Istilahnya begitu. Jangan sampai kita mau diadu domba. Salah kalau ada orang ngomong halus, gak usah kasar. Sopo ae halus. Jadi walaupun ada orang kafir, pedang sudah di leher, halus rahmatan lil alamin, kilo guluku gitu. Oh ya nggak beres. Anaknya mau diperkosa sama orang kafir yang musuh sama Islam, kayak no. Begitu. Oh enggak. Tapi kalau ada peluang dakwah lain ceritanya. Jadi yang di bawah kita ini sebagai orang awam jangan mau diadu domba. Itu pesan yang paling penting. Jangan mau dibentur-benturkan. Oh, iki kiaiku, kok kiaimu. Loh, ya apa sih? Lah kita ini belum jadi kiai kok jadi jurinya kiai, ini apa ceritanya? Hah? Belum jadi kiai kok jadi jurinya kiai, ini gimana? Pernah ketemu tak peserta lebih pintar daripada juri? Nah, cuman terjadi di Indonesia ya. Siapa? Jurinya orang awam, pesertanya kiai-kiai, habaib bentur. Hati-hati tuh orang seperti ini. Nggak ada dunia, di akhirat kuala. Kalau cinta sama ulama, ya nggak usah dibeda-bedakan. Masing-masing punya ladang dakwahnya sendiri. Ada yang tugasnya menanam padi, ada yang tugasnya ngusir hama, ngusir tikus. Selesai. Panen. Pokoknya direwok wis wong loro iki. Aja direwok. Kok direwok ae sang orang yang punya tanah, yang nggak ngerti bidangnya, gagal panen.
Keluwen baru sadar. Lah kenapa? Salah. Saya ini ngusir hama, mbok ruweti. Yang satu nanam padi katanya iku hama. Hebat, masing-masing ada bidangnya, kita nggak ngerti apa-apa. Kok jadi juri kiai kuwi? Kiaimu apa? Yo seneng ada yang tepuk tangan. Terus no. Kita ini manusia kok jadi domba mau lah. Kadang-kadang komen di medsos semua macam-macam. Waduh. Sampai keluar apa ya? Dalam tanda kutip ilmu, yang ilmunya mereka orang awam yang komen-komen di medsos ini nggak ada di Al-Qur'an, nggak ada di hadis Nabi. Subhanallah. Waduh, ngomong sakarabe dewi, nggak jelas tadi. Oh, ini dalilnya mana? Nggak ada. Al-Qur'an enggak, hadis enggak, kitab-kitab ulama juga enggak. Puspok fanatik. Wah, repot. Pengku orang fanatik. Orang fanatik nyatos. Pengku. Semara pengku nggih. Waduh, wangel wis. Wah, berat. Ini yang perkeruh suasana begini. Ini yang ngeriwuk namanya. Jadi jurinya ulama. Ki Habibku, Ki Habibmu. Loh, kamu ini cinta dzurriyyah Nabi kok suruh beda-bedakan gimana? Kamu ini diperintah untuk cinta sama dzurriyyah Nabi. Loh, ini kok halus, ini kok keras. Ya, sesuai dengan bidangnya. Kenapa? Ini bidang dakwahnya di mana? Ini bidang dakwahnya gimana? Nggak bisa dipaksakan. Ada orang punya keahlian nanam padi, nggak punya keahlian untuk ngusir hama. Ada orang punya keahlian ngusir hama, nggak bisa nanam padi. Kerjasama. Yang di bawah menengok, kapan panen mangano, selesai. Selamat. Direwuk keluwen kabeh. Yang punya sawah panen, yang ngusir hama panen, yang nanam padi panen, yang awamnya gagal panen, semuanya gagal panen. Wis mati kelaparan semuanya. Akhirnya ada yang nyaplok tanahnya. Nah, ya repot sudah. Kita ini orang awam, termasuk saya orang awam. Aduh, sholat Fatihah khusyuk durung ngilokno ulama. Sholat Fatihah khusyuk durung ngilokno ulama. Masuk akal di mana coba? Masuk akal. Udahlah, mereka paling tahu, lebih tahu daripada kita. Biarkan. Doakan mereka apa? Tembus, menang, gol dakwahnya, diberikan pertolongan oleh selesai. Itu tugasnya orang awam. Dungakno sing dhuwur, mendoakan, bukan blok sana, blok sini. Lah kalau sudah blok-blokan, loh. Lah kita ini apa? Bukan objeknya orang lain. Apa kita ini bukan targetnya orang lain, sasarannya orang lain. Wah, repot akhirnya. Ya, yang mestinya jadinya masalah kecil jadi masalah besar. Kenapa? Merantah, blok-blokan. Wah, berat. Akhirnya, wah, nggak tahu nih golongan yang kemana nih, golongan kelima jangan-jangan nih. Kita dikasih isyarat nggak paham, dikasih keterangan nasihat juga nggak masuk. Ini kan nasihat ya, tetap ya pengku nggak sih kadang-kadang. Kemudian dikasar, ya nggak bisa. Minasyayatin, nggak mau diarani setan. Terus yang mana? Mau jadi Tuhan dah itu? Mau jadi Tuhan? Ilmu itu luas, jangan dipersempit dengan kefanatikan. Ulama mlebu metu penjara. Imam Ahmad bin Hambal itu masuk penjara sampai mati. Nggak ada urusan dengan itu, gitu loh. Nggak ada urusan. Siapa kita mau menjadi juri? Jadi, ada orang nggak punya agama, niat memang balas dendam betul. Kita ini kadang-kadang kok mau gitu. Ini sama menyerahkan lehernya, itu lugu-lugu. Sama. Akhirnya rumahnya kita yang punya nanti siapa? Keluarganya kita. Wah, yang kecil jadi besar. Kenapa? Yang bukan bidangnya turut campur. Yang bukan bidangnya turut campur lain. Kemudian begini. Kita sebagai pelaku dakwah sekarang. Kadang kita menjadi objek dakwah. Tapi kita harus menjadi pelaku dakwah. Harus kan ya? Manusia sebagai pelaku dakwah. Manusia sebagai pelaku dakwah itu ada 4 kategori. Ada kalanya dia seperti besi. Besi itu gimana? Besi itu air yang manfaat. Karena besi, air jatuh kepada besi nggak ada manfaatnya.
Besi itu dijatuhi air, nggak menerima manfaat dan juga nggak ngasih manfaat. Kita sebagai pelaku dakwah dapat informasi, dapat nasihat, dapat petuah daripada para ulama, dibacakan kitab setiap hari. Masya Allah kita hadir. Tapi kita lihat, kita bisa mengambil manfaat minimal untuk diri kita dan untuk keluarga terdekat kita ataukah tidak. Kalau enggak, manfaat gawe awake dhewe ora, apalagi manfaat untuk orang lain. Oh, wesi berarti. Oh ya, besi itu tersiram air, cuman jangan tanya cukul enggak, panen enggak. Oh, enggak mungkin. Jangan ngasih manfaat orang lain. Manfaat untuk dirinya enggak. Kadang-kadang nasihat jadi karat. Besi itu jadi karat kadang-kadang. Nasihat metel kadang-kadang hati ini. Ya, jadi karat. Ada orang itu bisa ngambil manfaat tapi belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ibarat aspal kesiram hujan, nyerep. Dia bisa ngambil manfaat. Cuman aspal nyerep air itu nggak sepiro manfaat. Bukan belas nggak manfaat, ada tapi nggak seberapa. Tapi nggak mungkin dari aspal tumbuh pohon delima, tumbuh pohon duren, nggak mungkin. Nih, kenapa? Ya bisa tumbuh kalau di tanah yang subur. Nggak bisa tumbuh tanaman, buah-buahan tadi itu di aspal walaupun disiram air setiap hari. Kita juga begitu. Minimal kalau seperti aspal ini kita masih menerima manfaat, cuman nggak sepiro manfaat. Untuk orang lain, oh tambah belas. Naudzubillah, jangan sampai golongan pertama golongan besi, golongan kedua golongan aspal. Minimal golongan ketiga atau keempat. Apa golongan ketiga? Tanah yang kering. Tanah yang gersang. Tanah kering, tanah gersang ini manfaat air itu, cuma nggak langsung proses. Tapi arahnya jelas. Suatu saat manfaat. Disiram dari yang keras, kering, atos, gersang, subur, gembuk, lunak. Tanam nggak lama cukul panen. Ini golongan minimal kita harus di golongan ketiga ini. Jadi tanah kering, tapi masih mau kok disirami hujan ya. Masih mau disirami hujan. Butuh proses untuk menjadi tanah yang subur, apalagi ngasih manfaat kepada orang lain. Syukur-syukur kita menjadi golongan keempat, menjadi orang yang tanahnya subur. Sekarang kesiram air 2-3 hari seminggu cukul tanaman. Cukul tanaman. Di antara 4 golongan ini kita yang ada di mana? Cuman ingat, di kampung kita boleh jadi tanah yang kering, nggak apa-apa. Waduh Bib, saya ini masih belum bisa ngasih manfaat, Bib, butuh proses. Oh nggak apa-apa. Tapi di rumah kita harus jadi tanah yang subur. Harus jadi tanah yang subur di rumah. Orang tua di depan anak harus jadi tanah yang subur. Harus. Tapi kalau di kampung masih jadi tanah kering, oh gak apa-apa. Yang penting tidak sampai sekali wis percuma belajar percuma, kalau manfaatnya ya aku. Apalagi ngasih manfaat kepada orang lain sekali iso. Ini nyerah sebelum perang namanya. Ini ya berhenti sebelum finish. Oh, nggak bisa. Yang penting untuk di kampung kalangan yang lebih luas kita jadi tanah kering dulu, nggak apa-apa. Tapi masih mau kok. Masih ada kemajuan, walaupun nggak seberapa. Prosesnya lama, nggak apa-apa. Tapi di rumah bapak ibu bagi anak harus menjadi tanah subur. Nah, kalau sudah begini, golongan ketiga atau golongan keempat, jalan di depan ini terang. Oh tanahnya keras, kering, gersang. Oh iya, masih mau nerima air kok. Dilungkas subur tanam, cukul panen. Golongan keempat apalagi. Jadi kadangkala kita menjadi pelaku dakwah, kadangkala kita menjadi objek dakwah. Dakwah itu amalan yang paling bisa menyenangkan Nabi. Itu dakwah. Sebagian ulama mengatakan kalau ingin umurnya panjang dakwah, nggak harus jadi ustadz, nggak harus berpenampilan seperti ini pegang mic, nggak harus mondok, dakwah kok. Lah mosok ngajak orang sholat leren mondok di 10 tahun misalnya. Ayo sholat, mosok
Wah, kon kudu ustad ya. Mosok ngejak sholat ngenteni mondok 10 tahun. Ya enggak. Ada kalau ditanya orang fatwa lain ceritanya. Tapi kan ada ngajak baik mencegah kemungkaran. Selesai. Itu namanya dakwah. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kita bisa, tapi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sesuai dengan kapasitas kita. Ada orang yang kita nggak bisa kasih pengaruh kepada mereka, tapi ada orang yang kita bisa kasih pengaruh kepada mereka. Contoh nih. Kita sebagai atasan, kita punya bawahan. Nggak sholat pecat. Mikir kita ya. Sementara di luar justru sholat tak pecat kon. Ada. Justru kamu sholat tak pecat. Duh, ada. Mereka enak begitu. Padahal beda agama. Kita yang seagama, yang dia adalah saudara kita, nyuruh sholat, nggak sholat tak pecat. Mikir. Loh, siapa sih? Di luar ada orang yang beda agama, enak neken orang, nggak kelambi Natal, pecat. Beda agama ini. Sholat tak pecat, gak diceplok kudungmu, tak pecat. Lu enak mereka. Kita dulur dewi malah gak enak. Lu kan aneh. Lu apa mereka bukan medan dakwahnya kita? Apa mereka bukan ladang dakwahnya kita? Ladang dakwahnya kita. Ya nggak langsung pecat, tergantung. Kasih isyarat, paham enggak? SP1, SP2, SP3 kan gitu. Nggak esok baru pecat. Wah, kalau seperti itu Beb, ya nggak punya karyawan saya. Loh, kok tahu? Ini di Sikerso namanya. Loh, kok tahu? Nggak punya karyawan. Di Pasuruan itu ada pondok dibangun. Sekali waktu Ramadan, ketemuan tukangnya nggak puasa, dipecat. Oh, tukang kalau nggak puasa itu bukan 1-2 orang, kabeh nggak puasa, dipecat. Ya jadi pondok ya jadi ketemon, bukan terus apa pecat. Bangun pondok, tukangnya gak sholat, gak poso. Wah, apalagi bangun masjid, tempatnya sholat tapi tukangnya nggak sholat, dijarno delok. Wah, pelanggaran berat ini. Bangun masjid tukangnya nggak sholat, pelanggaran berat. Wah, ya nggak jadi Bib masjidnya Bib. Ya ucapan itu yang bikin nggak jadi. Kenapa? Karena kamu ngandalkan kemampuannya kamu bukan ngandalkan zat yang maha mampu. Emangnya tukang semuanya nggak sholat? Wes, tukang ada yang sholat? Ada. Kalau kita mau cari ketemu. Saking kita nggak mau nyari. Buktinya apa? Yo nggak jadi Bib masjidnya Bib kalau tukangnya nggak sholat. Nah ini sudah. Kalau sudah dari orang seperti ini nggak mungkin ketemu tukang yang sholat. Kalau perlu gaji lebih dari yang nggak sholat jadi sholat, tapi gaji lebih setiap hari 10.000 setiap orang. Luar tak gaji lebih ada. Kenapa kita nggak bisa gak sholat atau tak gaji lebih 10.000 saulan tambahan 300.000. Ya mikir ya apa ya sholat gak ya dalam sholat 5 menit 10.000 duhur asar, apa-apa. Mungkin dari duhur asar, saya tahu subuh, duhur asar, hari isya. Kenapa? Peduli kita juga bakal ketemu, Beb, ya gak jadi masjidku, ya gak jadi, makanya gak jadi. Ya gak jadi pesantren, makanya gak jadi. Namun bangun tempatnya ilmu tapi gak sholat. Bangun tempatnya orang sholat tapi yang bangun gak sholat. Bayar lebih dari yang gak sholat jadi sholat. Itu. Punya karyawan gak pakai jilbab. Lah yo Mbak, sampai kira ayu. Sampai jilbaban tambah ayu. Bukan saya niat apa-apa ngomong seperti ini. Jilbaban. Biar rezekinya berkah, manfaat. Lek perlu tak gaji lebih. Setiap hari sekian. Sebulan sekian. Mikir, paling tidak dia mikir. Tapi kan kita usaha. Bukan terus di Sikerso. Gak ketemu Beb, wong kok ngono Beb. Wong ada kok ngomong gak ketemu. Ada orang ngomong seperti itu. Yang berani mecat bawahannya nggak sholat, nggak taat sama Allah. Lah kalau sama Allah kita ini mau kepingin punya tukang yang jujur, pegawai yang jujur, gimana caranya? Lah ya sholat aja nggak, yang sholat belum tentu jujur. Waduh Beb, tukangku, naudzubillah, maling kabeh, sak. Sholat enggak ya, salah kamu. Kenapa? Lah sama Allah beli kok sama kita yang pengawasannya terbatas. Sama Allah ini terang-terangan nggak ngurus. Kok sama kita punya bawaan. Wah, ternyata nyelan teman Beb. Ya ngentitan Beb.
apa nyelentem biasanya. Ngambil gak kroso. Sholat enggak. Oh ya pantes. Ya siapa yang menanam dia yang panen, dia yang dapat. Kalau kamu cari pegawai, karyawan, bawahan, tukang yang amanat sama Allah, insya Allah amanat sama manusia. Kenapa kita nggak berani? Itu pertanyaan loh. Sebetulnya pertanyaan ya buat kita sebagai atasan. Kenapa kita nggak berani? Di luar itu banyak yang berani itu. Waduh, kayak nabi urusannya dewi-dewi. Urusannya dewi-dewi. Watawasaw bil haq, urusannya dewi-dewi. Watawasaw bil haq, urusannya dewi-dewi. Bukan urusannya dewi-dewi. Kita akan ditanya, kamu punya kemampuan untuk memberikan warna kepada mereka, tapi kamu berusaha pun tidak. Ngecat kayak orang. Bagaimana mungkin berwarna? Usaha dulu. Nggak dapat hidayah, nggak ada masalah, urusannya Allah. Tapi saya nggak mau punya karyawan seperti kamu. Saya masih punya peluang untuk cari karyawan yang mau berubah atau bahkan sudah sholat. Gitu seharusnya. Kita objek dakwah bagaimana sikapnya, kita sebagai pelaku dakwah gimana sikapnya. Gitu. Saya pernah waktu bikin amben di rumah. Ini cuma sekedar share biar ya apa caranya kayak nasihat sing enak. Kan gitu ya, kayak enak bib, sungkan bib, malu bib. Ya apa caranya? Saya pernah bikin amben. Ini saya pernah bikin amben di rumah. Ada tukang bikin amben. Pas hari Jumat. Karena saya khutbah, saya berangkat lebih dulu. Saya peseni. Iya. Pak, pun supi jenengan Jumatan nggih. Celak Masjid Jamek. Rumah saya kosong, dindingnya di situ. Kalau jenengan sungkan ya sholat di Masjid Jamek, nggak ada masalah wudhunya. Sholat 2 rakaat. Ini nggak selesai sekarang, nggak apa-apa Pak, yang penting sampean sholat. Ya namanya tukang. Ya kalau dia nggak sholat ya saya kan nggak tahu. Kalau dia nggak sholat, ganggu tapi mbok lakon kan gitu. Kan arti datang nyampe rumah kurang lebih 12:30, hampir jam 1. Saya tanya, Pak, pun sholat jenengan? Sampun. Saya kasih uang tambahan. Alhamdulillah. Ini loh bukti kalau jenengan sholat. Jenengan kan ngomong sholat Pak ya. Saya kan nggak tahu jenengan jujur atau enggak. Tapi jenengan ngomong sholat, ini rezekinya. Kita kasih tambahan. Biar apa? Loh, ini rezeki kan tetap dari Allah bagaimanapun juga. Kalau dia sholat, oh iya, ceng sholat itu nambah rezeki. Nah kalau nggak sholat ditambah rezeki dengan dia sholat. Urusan dia jujur atau enggak, saya kan nggak tahu. Saya tanya, sudah sholat Pak? Sudah. Alhamdulillah Pak, tambahan kayak tuku apa misalnya. Kita kan nasihat gak ngomong duit masalahnya. Orang itu pokoknya kasih duit menencep wis. Masuk telinga kanan mandek. Kenapa? 50.000. Saulan 300.000. Oh, mandek. Sholat. Kita nggak mau, nggak ngurus. Ben urusannya dia beb. Nggak bisa. Itu bukan urusannya kita, bukan urusannya dia dan kita. Urusannya kita bersama itu. Dulur kok. Dulur itu dulur itu. Itu dulur, ya keluarga kita itu, yang tukang nggak sholat, yang supir nggak sholat, dulur Pak, sampean dulur gua tak tambahi. Misalkan subuh di jalan supir, Pak, saya mau sholat, oh ya nggak bisa, tanya sama penumpang yang lain, 50.000, oh ya bisa, udah selesai kan? Ya kita kan nggak mau, betul? Kita kan nggak mau, ya apalagi darurat, enak loh, melewati ratusan masjid ngomong darurat. Nggak bisa, kamu nggak mau berusaha lebih. Itu aja, terima dadi. Nggak bisa. Seketahui ya bisa. 2 menit, 3 menit Pak, 2 rakaat. Oh nggih. Jenengan hitung-hitung istirahat. Oh iya. Enak. Lah kita nggak, Pak sholat ya. Ngomong gitu dong. Aduh gak enak, Beb. Kakek nggak enak kita ini. Kakek nggak enak. Uang buat enak kok kakek nggak enak. Buat enak dunia akhirat itu. Kenapa kita harus nggak enak? Orang lain enak sama dulurnya kita. Orang lain enak, murtad tak unggano jabatanmu. Enak mereka ngomong seperti itu. Kok kita nggak peduli sama dulur? Ya pantas kalau mereka setia sama orang lain, bukan setia sama kita. Kenapa? Kono aku murtad kayak duit, aku nggak sholat kayak duit. Sini sholato enggak, apalagi sholato kayak duit. Nah, coba kita ini berusaha lebih. Dikasih kok rezeki dari Allah tambahan itu. Waduh, pilih rugi aku. Dari mana kita tahu rugi? Kalaupun kita nggak ngasih terus kita untung gitu, belum tentu juga mungkin kita rugi. Karena itu mereka dulur, mereka adalah saudaranya kita.
Nah, mereka adalah saudara. Perhatikan, itu kita sebagai kepala dakwah. Mudah-mudahan kita diberi mental, diberi keberanian oleh Allah, kesanggupan secara batin oleh Allah untuk bisa menjadi pelaku dakwah minimal kepada orang-orang yang kita bisa berikan dominasi warna pengaruh kepada mereka, tentunya dominasi warna yang baik, dominasi pengaruh yang positif, sehingga dengan begitu kita menjadi bekal akhirat kita yang lebih baik insyaallah. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal. Orang kalau sudah dakwah umurnya panjang, makanya kiai-kiai itu banyak umurnya panjang. Banyak ulama mengatakan orang kalau kepingin umurnya panjang jadi dai dakwah. Kenapa umurnya panjang-panjang? Ya panjang itu bukan 120 itu ya enggak. Tapi kalau sudah di atas 63 itu Nabi aja 63, kurang apa dakwahnya Nabi? Di atas 63 itu tidak umur panjang berarti. Itu sudah umur panjang, alhamdulillah. Jadi dengan kepingin umur panjang, dakwah minimal kepada orang yang bisa kita berikan pengaruh. Mudah-mudahan kasih umur panjang kita semuanya, sehat walafiat, zahir batin, dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna